Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di channel ini dan setia dengan informasi seputar perkreditan, terutama pinjol dan kartu kredit. Nah, ada satu berita menarik di awal tahun 2025 ini. Bunga pinjol sesuai surat edaran OJK tahun 2019 bahwa tahun 2025 ini di awal tahun akan ada penurunan bunga. Nah, ini cukup menarik ya, dan cukup kita apresiasi terhadap OJK dan pemerintah karena di tahun 2024, 2025 dan 2026 itu sudah ada plan-plan berapa bunga pinjol yang sudah ditetapkan. Dan hari ini benar-benar direalisasikan bahwa 2025 ini di awal tahun ini bunga pinjol turun. Nah, menurut saya ini harus kita apresiasi, namun tetap harus waspada. Ya, karena bagian dari yang paling ngeri dari pinjol ini bukan hanya sekedar bunga, namun ada juga penagihan yang masih belum humanis ya. Ini menjadi PR pemerintah. Namun tidak hanya itu aja, tidak cuma bunga dan penagihan yang tidak humanis. Nah, nanti akan saya sampaikan di akhir video. Ini bagian epik dari video ini adalah di akhir video, maka jangan dilompat-lompati video ini, tonton sampai habis. Nah, kali ini kita akan buka dari harian Tempo. Teman-teman bisa lihat judulnya, OJK tetapkan batas maksimal baru bunga harian pinjol berlaku mulai hari ini. Nah, berita ini dibikin di tahun 1 Januari 2025. Ya, mundur sehari tidak apa-apa lah, yang penting kita tetap bahas ya. Nah, kita langsung saja ke bagian intinya. Nah, kita akan bacakan buat teman-teman. OJK mengatur batas maksimal bunga per hari bagi pinjaman online konsumtif dengan tenor di bawah 6 bulan sebesar 0,3%. Ini setara dengan 9% per bulan. Masih cukup gede ya. Sedangkan manfaat bunga pinjaman konsumtif dengan tenor di atas 6 bulan turun menjadi 0,2% dari sebelumnya 0,3%. Nah, jadi kalau pinjaman konsumtif itu kalau kita cicil selama 6 bulan itu bunganya menjadi 0,2%. Ini setara dengan 6% per bulan. Masih cukup gede. Namun kita lihat di aturan berikutnya. Otoritas juga menetapkan batas bunga harian untuk pinjaman produktif. Bagi peminjam sektor usaha mikro dan ultra mikro, batas bunga per hari paling besar 0,275% untuk tenor di bawah 6 bulan. Ya, dan 0,1% untuk tenor di atas 6 bulan. Jadi kalau 0,1% ini setara dengan 3% per bulan. Ini cukup menarik karena ini hampir setara dengan kartu kredit ya. Kalau kartu kredit itu kalau tidak salah 1,75% per bulan. Jadi ada selisih sedikit ya, 1,75 dengan 3% untuk pinjaman produktif. Nah, ini saya jelaskan dulu teman-teman untuk perbedaan dari konsumtif dan produktif. Kalau kita pinjol untuk beli handphone, beli televisi, kemudian beli tas misalnya, tas yang mahal, tas branded, itu masuknya pinjaman konsumtif karena itu konsumsi kita pribadi. Namun kalau kita pinjol itu untuk keperluan usaha kita, misalnya untuk tambah modal, untuk beli alat produksi, itu masuknya adalah untuk program produktif ya, pinjaman produktif. Ini cukup menarik karena tadi kalau kita lihat untuk bunga pinjaman produktif 0,1% itu setara dengan 3% per bulan atau 36% per tahun ya. Kalau misalnya nih kalian butuh alat mesin produksi seharga 1 juta dan kalian belum punya uang tuh, kalian pinjamannya dipinjol. Dalam 1 tahun berapa yang harus kalian kembalikan? 1 juta ditambah 36% per tahun dari 1 juta berarti 360.000. Jadi kurang lebih kalian mengembalikannya itu 1.360.000. Cukup menarik sih ini karena bunganya menurut saya cukup kecil ya. Jadi kita beli alat produksi seharga 1 juta, kita kembalikannya cuma 1.360.000. Ini cukup menarik. Namun tetap harus hati-hati ya. Nah, ini cukup kita apresiasi karena ini yang untuk usaha pinjaman produktif ya. Ini benar-benar bisa membantu kita untuk mendukung program usaha kita. Nah,
berulang kali saya sampaikan bahwa pinjol itu tetap satu platform yang sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena ranah pinjol itu tidak dimiliki atau tidak di-cover oleh bank-bank reguler seperti Bank BRI atau kartu kredit atau kredit tanpa agunan atau KTA. Nah, biasanya teman-teman kalau untuk lembaga keuangan itu menerapkan batas-batas atau syarat-syarat tertentu seperti KTP, kemudian BI checking, kemudian agunan. Nah, itu agak memberatkan untuk beberapa pihak atau beberapa orang. Sementara pinjol ini hanya cukup butuh KTP dan foto selfie. Kita sudah bisa mendapatkan pinjaman uang. Ini cukup menarik sebenarnya. Cuman, kalaupun ada masalah di sana-sini, itu adalah tugas dari OJK dan pemerintah pada khususnya. Jadi kalau penagihannya belum humanis, ya ini harus segera diperbaiki supaya tidak memberatkan masyarakat atau nasabah pada umumnya. Nah, teman-teman, hati-hati bahwa pinjaman online meskipun bunganya sudah lebih humanis ya. Aku bilang bunganya ya 0,1% per hari atau 3% per bulan atau 36% per tahun. Ini sudah cukup humanis, terutama untuk modal kerja. Namun hati-hati bahwa ini adalah bunga saja. Ada komponen lain seperti penagihan yang belum humanis. Kita tunggu bagaimana kerja dari pemerintah atau OJK itu dalam memantau kinerja dari tim penagihan di pinjol ini. Nah, kalaupun penagihan sudah baik, tetap hati-hati karena ada satu komponen lagi yang cukup memberatkan kita, dan ini saya nggak sepakat nih dengan aturan ini. Nah, mungkin nanti akan saya buatkan video tersendiri apa yang memberatkan kita meskipun bunganya sudah murah, penagihannya sudah cukup humanis. Apalagi, nah kita akan bikin video berikutnya. Nah, jangan lupa untuk tonton video berikutnya supaya ngerti dan supaya bisa lebih berhati-hati. Tapi intinya kita apresiasi dari pihak OJK sudah benar-benar merealisasikan bunga pinjaman yang sangat humanis, 0,1% per hari atau 3% per bulan. Ya, oke teman-teman ya, buat kalian yang tertarik dengan dunia perkreditan, kalian bisa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Terima kasih sudah menikmati video ini. Selamat pagi.